warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6A dan 6B. Di tema 5 ini, Ibu akan menjelaskan tentang formulir ya, dalam bahasa Indonesia. Formulir adalah lembar atau surat yang harus diisi. Nah, jenis-jenis formulir diantaranya ada formulir pendaftaran, kartu anggota, daftar riwayat, wesel pos, pengiriman barang, surat izin usaha, dan formulir ujian ya. Nah, formulir pendaftaran. Ini formulir pendaftaran itu berguna agar kita dapat tercatat sebagai anggota sebuah lembaga, yayasan maupun grup. Nah, di sini ada formulir lomba mata pelajaran IPA ya, contohnya. Ini ada lembar isian yang harus diisi. Nah, kemudian lanjut ini ada formulir anggota. Nah, formulir anggota ini misalkan kita ingin menjadi anggota perpustakaan contohnya ya. Ini ada formulirnya, jadi harus ada yang lembar isiannya bisa diisi. Dan setelah diisi formulir ini kalian akan mendapatkan kartu anggotanya dan resmi menjadi anggota perpustakaan itu. Lanjut, ini ada daftar riwayat hidup. Nah, daftar riwayat hidup ini manfaatnya agar kamu dapat mencatat data diri dalam sebuah tulisan. Gitu. Jadi ini contoh seorang narasumber ya, atau pemberi materi gitu ya, itu biasanya suka disebutkan daftar riwayat hidupnya ya. Lanjut, ini ada wesel pos. Nah, wesel pos ini merupakan surat pos yang digunakan khusus untuk mengirim uang. Nah, belangko wesel pos ini ada dua macam. Wesel pos dalam negeri digunakan untuk mengirim uang kepada seseorang yang ada di wilayah Indonesia. Yang keduanya wesel pos luar negeri ini digunakan untuk mengirim uang kepada seseorang yang berada di luar negeri. Nah, wesel pos ini waktu zaman dulu ya, ini menggunakan seperti ini wesel pos saat sebelum ada ATM gitu ya. Nah, zaman dulu ini mengirim uangnya itu menggunakan wesel pos ya. Wesel pos ini ada di kantor pos. Jadi zaman dulu itu kalau mau mengirim uang ke kantor pos gitu ya, mengisi wesel posnya, lalu ditulis jumlah uang yang akan dikirimkan, lalu dititipkan ya ke kantor pos itu. Nah, kemudian tujuannya juga dituliskan. Namun kalau sekarang ini kan udah zaman modern ya, wesel pos ini sudah tidak digunakan lagi ya. Sekarang tinggal transfer aja kalau ingin mengirim uang ya, menggunakan ATM gitu ya. Nah, kemudian ini ada formulir pengiriman barang. Nah, ketika akan mengirimkan produk melalui jasa pengantaran barang, maka akan diminta untuk mengisi formulir. Ini contohnya misalkan nih kalian ingin mengirimkan barang atau paket gitu ya. Nah, itu kalian mengisi dulu formulirnya gitu ya, data pengirimnya, data kaliannya ya, kemudian data barangnya gitu, tujuannya, jenis barangnya, sama berat barangnya itu ditimbang dulu gitu ya, barangnya. Kemudian data penerimanya, jadi tujuannya gitu ya. Ini kan banyak nih lembaga-lembaga atau instansi yang pengiriman barang ya, seperti di kantor pos juga kita bisa mengirimkan barang ya, atau di JNE, di Express dan lain sebagainya ya, banyak ya jenis tempat untuk pengiriman barang. Lalu ini ada formulir surat izin tempat usaha atau situ ya. Nah, kalau misalkan kalian ingin membuka suatu usaha di suatu tempat gitu, ini harus ada surat izin gitu ya, surat izinnya, supaya misalkan tempat usaha itu ada terjadi sesuatu itu ke pemerintahan setempat itu ikut bertanggung jawab. Jadi izinnya itu bisa melalui ke pemerintahan setempat, misalkan dari mulai RT, RW-nya, kelurahannya, kecamatannya dan sebagainya gitu ya. Nah, itu kalian buat surat izinnya dulu ya kalau mau membuka usaha. Kemudian ini ada formulir ujian sekolah. Nah, ini biasanya digunakan oleh anak-anak yang mau ujian sekolah ya, ujian akhir ya, biasanya kelas 6,
kelas 3 SMP, kelas 3 SMA atau kuliahan gitu ya. Itu sekarang sudah zamannya pakai LJK ya, ini namanya misalnya LJK, kemudian lembar jawaban komputer gitu ya. Nah, ini cara pengisiannya, petunjuknya yaitu istilah hanya dengan pensil 2B. Kemudian lembar jawaban ini tidak boleh kotor, basah, robek, atau terlipat. Nah, jawablah dengan memberi tanda silang pada salah satu kotak. Pilih jawaban yang benar. Tulislah nama peserta pada kotak yang disediakan, lalu silanglah kotak di bawahnya sesuai dengan huruf di atasnya. Tulislah nomor peserta dan tanggal lahir pada kolom yang disediakan. Lalu silanglah di bawahnya sesuai dengan angka di atasnya. Silanglah kotak pada kolom mata ujian yang sedang diujikan. Kemudian tulislah nama sekolah, tanggal ujian, dan bubuhkan tanda tangan pada kotak yang disediakan. Nah, jika salah, hapus sebersih mungkin dengan karet penghapus. Kemudian silanglah kotak yang benar ya. Nah, itu untuk pengisian formulir ujian sekolah. Nah, jadi mengisi formulir dengan benar itu, contoh ini formulir pendaftaran itu terdiri dari 3 bagian. Ya, hampir semua ya, kadang ada 3 bagian. Itu yang pertama bagian kepala yang berisi alamat lembaga dan nomor telepon. Yang keduanya bagian tubuh formulir yang berisi sebagai berikut nih. Ada nama lengkap, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, pendidikan, alamat rumah, dan keterangan lain misalnya nomor telepon, email, dan lain-lainnya. Yang ketiganya bagian ekor, itu biasanya berisi tempat dan tanggal pengisian, tanda tangan, dan nama jelas pengirim formulir. Nah, jadi ini ada catatan nih untuk pengisian formulir itu. Jadi formulir itu harus diisi dengan data yang sebenarnya, jangan bersifat bohong gitu ya, atau yang tidak sebenarnya gitu ya. Terus harus jelas, harus benar, lengkap, dan hindari coretan-coretan karena dengan coretan-coretan itu akan menunjukkan ketidakaslian gitu ya. Ya, demikian mungkin yang Ibu jelaskan. Mudah-mudahan kalian paham yang sudah Ibu jelaskan. Kalian boleh buka lagi bukunya dan baca-baca lagi supaya lebih mengerti ya. Ya, demikian atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.